Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jangan lupa terus menjaga kesehatan dan menerapkan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Pada semester 2 ini, kita belajar rangkaian 3 pola gerak dominasi dalam aktivitas 6. Pola gerak dominan. Pola gerak dominan dalam senam lantai merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan senam yang lebih sulit. Jadi, gerak dominan ini mempunyai gerakan dasar yang kalian memang harus menguasai itu dengan benar. Agar keterampilan yang nanti akan kalian praktekkan itu akan terlihat jauh lebih baik. Pola gerak dominan memiliki landasan yang pertama, tumpuan. Tumpuan itu posisi statis, bertahan atau diam. Tumpuan yang tepat akan menjamin keselamatan saat melakukan gerakan. Contohnya, di sini Bella kasih contoh lompat kangkang. Di mana lompat kangkang ini tumpuannya ada di tangan. Setelah kalian memberi kecepatan pada lari, kemudian menolak kakinya dan bertumbuh di tangan agar dapat membuka kaki dan meneruskan laju seperti gambar yang paling akhir itu. Dan yang kedua, keseimbangan atau balance. Kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh pada gerakan yang dilakukan. Tentu semua tahu apa yang dimaksud keseimbangan ya. Contohnya pada keseimbangan seperti gambar. Dia berdiri di atas balok. Yang ketiga, bergantung. Posisi statis di mana bahu berada di bawah alat. Bahu pasti di bawah alat atau mistar atau tiang yang akan dibuat pegangan oleh tangan. Yang keempat, lokomotor atau berpindah. Gerakan ini gerakan anggota tubuh yang berpindah pada satu titik ke titik yang lain. Contohnya, Bella kasih ini roll depan atau guling depan. Kenapa? Yang pertama, atau gambar pertama, ke gambar yang terakhir, gambar kelima, itu pasti dia mengawali dan mengakhiri pada titik yang berbeda. Itu yang dinamakan gerak lokomotor. Yang kelima, tolakan. Gerakan di mana perpindahan tubuh secara cepat. Nah, ini gerakan meroda. Perpindahan ini sangat cepat karena jika dilakukan perputarannya tidak cepat atau perpindahan antara kaki ke tangan, kemudian kembali ke kaki dan melakukan sikap siap atau berdiri, itu kalau tidak cepat, maka akan menghasilkan gerakan yang kurang bagus. Keenam, putaran. Gerakan yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros. Kalau di basket itu seperti pivot. Nah, di sini Bella kasih contoh itu gerakan seperti roll depan, tapi ini namanya gerak lenting ya. Dia awalannya seperti roll depan, tapi kemudian pas pendaratan ini kan gini sama seperti ini. Tapi dia langsung
menolak dengan tangannya semacam seperti salto. Seperti ini. Ini juga bisa disebutkan sebagai gerakan tolakan. Sebenarnya kalau di senam lantai itu berkesinambungan. Dia pasti berpindah, pasti ada tolakan, ada perputaran, kebanyakan gitu. Tapi kalian harus tahu perbedaannya, tolakan itu seperti apa, putaran seperti apa. Guling Jepang pun bisa dimaksud dengan putaran, boleh. Terus ada lempar cakram itu juga. Ketujuh, ada ayunan. Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Dia menggunakan gaya gravitasi bumi. Seperti ini contohnya. Ini semacam pull up awalannya. Kalau pull up kan dia diangkat, tapi ini biasanya ada di senam artistik ya, senam alat itu. Bisa termasuk kayak seperti senam keindahan lah. Jadi dia bergelantung, kemudian kakinya ini diayun. Nah, biasanya diayun seperti ini, turun, diayun ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, kemudian dia nanti kan lompat, sehingga membentukkan sikap siap berdiri. Yang ke-8, melayang. Gerakan saat tubuh berada di udara, jadi tidak menyentuh apapun, jadi benar-benar tubuh di udara. Contohnya kalian pasti tahu ini adalah lompat jauh gaya melayang. Yang disebutkan melayang apa? Berarti gerakan kedua, ini dan ini. Dia ini masih punya tolakan. Nah, ini juga disebut tolakan, boleh. Nah, terus ini juga dia hampir menyentuh. Nah, yang ke-9, pendaratan. Pendaratan itu bisa menggunakan kaki, tangan, punggung, dan lain-lain, tergantung gerakan. Kalian lihat dulu gerakannya apa dulu. Ada yang menggunakan tangan. Pendaratan apa? Biasanya sering itu pendaratan menggunakan kaki. Banyak contohnya. Ini juga termasuk. Lompat jauh ini juga termasuk pendaratan. Nah, ini juga pendaratan. Nih yang namanya pendaratan tuh ini. Pakai kaki. Ini itu pendaratan. Ya, tergantung gerakannya. Gerakan olahraganya apa. Sekarang kita ke contoh. Berikut beberapa contoh rangkaian 3 pola gerak dominan dalam aktivitas senam. Perhatikan. Sebelumnya, perlu kalian tahu, jika kamu ingin melakukan suatu gerakan, maka pahami cara melakukannya dan berani mencoba sesuai gerakan yang benar. Yang terpenting, jangan lupa pemanasan sebelum melakukannya, agar terhindar dari cedera. Gerakan senam tanpa menggunakan alat. Nomor 1, meroda. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Nah, itu. Yang kedua, guling depan. Guling depan itu sama aja roll depan ya. Pertama ini, dia pakai jongkok, stop jongkok. Tangannya begini. Selebar bahu, ya. Di luar kedua kaki. Jadi tangan ini di luar kedua kaki. Jadi ukuran lebarnya di luar kaki. Set. Nah, kepala masuk, ya, seperti yang pernah saya ajarkan. Kepala masuk, mata melihat perut, dagu menempel dada, dan posisi mulut terkunci. Tidak boleh membuka. Menghindari cedera pada bibir, lidah, gigi. Karena kita kondisi sudah tertutup, terkunci itu pasti lebih aman. Ketiga, handstand. Coba perhatikan.
Nah, itu awalannya dia juga pakai tolakan, dia juga perpindahan tempat. Karena gerakan ini itu lebih sulit dan sulah. Jadi yang ada di video ini menggunakan bantuan tembok untuk menahan badannya agar bisa lurus. Nah, di gerakan ini tuh ada tolakan, ya kan? Lokomotor juga ada. Keseimbangan juga ada. Pada saat kaki sudah di atas, lurus, itu mata melihat lantai. Ya, jangan tidak melihat, harus melihat. Karena kalau tidak melihat itu lebih bahaya. Tapi semisal kita melihat lantai, kita tahu nih arah badan kita kemana. Jadi lebih respon. Misal belum sempurna dan mengakibatkan badannya terguling atau terjatuh seperti itu. Nah, sekarang gerakan senam menggunakan alat. Pertama, lompat kangkang atau bisa disebut lompat balok ya. Nih, pertama kalian siap-siap lari dulu. Kedua, lari dan sedikit melompat agar tangan kalian nyampe nih di balok teratas. Nah, kekuatan tangan sangat diperlukan. Kemudian lakukan tolakan. Nih pakai tangan ini, kedua kaki dibuka lebih lebar dari balok. Ini harus dengan cepat ya, agar menghasilkan lambungan atau lompatan yang baik. Nah, ini juga yang namanya gerakan di udara. Kemudian pendaratan. Pendaratan kaki ininya seperti ini. Kaki apa ini namanya? Lututnya harus ditekuk. Kalau nggak ditekuk itu sangat berbahaya. Dan tetap menjaga keseimbangan. Kemudian sikap siapnya seperti ini. Yang kedua, bergelantung dan mengayun pada palang tunggal. Pertama siap-siap dulu. Kalian gapai palang tunggalnya. Lompat. Kemudian setelah atau badan kalian sudah menggantung, ayunkan kaki ini ke samping atau ke depan ya, istilahnya gitu. Seperti ini. Nah, gerakannya seperti itu. Kemudian kembali ke belakang atau enggak turun lepas dengan posisi siap. Jangan lupa keseimbangan lututnya, kakinya agar tidak cedera. Yang ketiga, lompat harimau dengan balok. Bisa jika latihan bisa diganti dengan apa ya? Biasanya bola atau benda yang lain mungkin yang lebih rendah atau lebih kecil. Itu ya. Persiapannya seperti ini, sikap siapnya seperti ini. Kemudian nah, ini ada tolakan pada kaki. Tolakan ke bawah. Nah, biasanya bendanya itu di sebelah sini. Yang melompat tidak boleh mengenakan benda ini. Ini pernah dilakukan saat kelas 5 sepertinya. Kita yang putra menggunakan bantuan temannya. Yang putri menggunakan bantuan temannya juga sepertinya. Ada yang menggunakan bola plastik pas waktu itu. Seperti ini ya. Kan bisa pakai apa aja. Misal pakai penghalang yang lebih tinggi lah dari matras. Oke. Kemudian
Nah, ini. Tadi tangannya menempel dan badan masih seperti segitiga gitu ya. Kemudian ketika sudah tertolak itu pasti kakinya keangkat. Nah, ini kalau praktek ini kakimu tidak mau mengangkat atau menolak dengan membantu tangan, itu tidak bisa. Kemudian, nah, landingnya begini. Tidak boleh terkena kepala bagian belakang, tapi terkenanya itu bahu, bukan bahu tengah itu loh ya, bagian punggung tapi yang atas itu lebih aman. Tidak boleh punggung yang agak ke bawah, karena itu nanti pasti di nafas sesak. Jadi kuncinya berani ketika digerakkan ini ya, itu tidak boleh tangan langsung dari gerakan yang sebelumnya tangan langsung dilepas, tidak boleh. Ketika memang sudah dekat dengan matras, baru tangan itu pasti otomatis terlepas. Jika dorongan kakimu yang awalnya kan segitiga gini sih, ya kan, awalnya kan kakinya tadi kan gini, nah gini kan, ya kan, yang pertama. Terus yang kedua itu agak seperti ini, tangannya udah di bawah. Nah, kemudian ini. Jadi yang sebelah sini nih itu juga ikut terdorong. Ini terdorong, set gitu. Garis segitiga, kemudian lurus, kemudian dia kembali ke sebelah sini. Jadi kan segitiga, lurus, terus dia ke sini. Jadi antara tolakan tangan, kaki juga ikut, berat badan yang ngatur ini pantat ya, harus ke arah depan. Selanjutnya, nah, landing atau pendaratan, tangan menyentuh lutut seperti ini sampai bisa jongkok, berdiri, posisi siap. Itu kurang lebihnya seperti itu. Melakukan senam lantai itu harus ada yang namanya matras. Matrasnya itu tebal, matrasnya itu harus yang empuk, tapi tidak boleh terlalu empuk karena juga membahayakan. Nah, ini contohnya balok yang seperti ini. Ini kan contoh ketika dia berdiri melakukan tolakan dengan tangan, pendaratannya melakukan tolakan dengan kaki, mendaratnya pakai tangan. Kan posisi ini itu sebenarnya ini pandangan mata itu ketika mau mendarat ini harus menghadap ke perut ya, seperti awalan guling depan. Nah, kemudian ini dia langsung berdiri tanpa megang lutut, itu enggak apa-apa kalau bisa seperti ini langsung. Kemudian baru siap hook, lurus tangan di samping. Oke, berakhir pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ibadah, jangan lupa jaga kesehatan, dan selalu taat kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.